Sedang menggendong anak balitanya yang rewel karena belum tidur siang. Dari arah Kang terdengar suara langkah. Rupanya Bu Anissa. Lagi apa, Ras? Panas banget ya siang ini. Sampai kepala rasanya muter. Aku lagi nenangin si kecil. Dari tadi gak mau tidur, maunya digendong terus. Ih, lucu banget anakku ini. Makin mirip bapaknya ya kalau senyum gitu. Udah bisa jalan belum sih? Udah mulai bisa lari malah. Makanya jadi capek kalau ngejar dia. Kalau di rumah gak ada yang bantuin, bisa gempor aku kadang. Pantesan kau makin kurus. Capek ngurus semua sama anak ya. Aku aja yang punya anak bayi dan ngos-ngosan kerja di rumah. Ya kamu kan santai. Anak-anakmu udah pada gede semua. Bisa ngurus diri sendiri. Iya sih. BTW, tahu nggak? Kemarin tuh Bu Haja habis beli apa tuh? Vakum cleaner. Gila, aku jadi pengen loh. Kan enak tuh, bisa bersih rumah pakai itu. Gak ketinggalan zaman pakai sapu terus. Ketinggalan zaman? Maksudnya gimana nih? Menurutku sah-sah aja sih. Bukan masalah zaman. Ih, kamu nggak pengen gitu? Kalau orang punya sesuatu baru, ikut tren. Kan seru tuh, jadi update. Ya ampun, gak perlu sampai mikirin gitu. Hidup ya, jalin aja sesuai kemampuan kita. Tapi kan kayak kampungan, Las. Dari tangga pasang kulkas baru. Aku jadi pengen. Lihat ada yang punya baju modis. Aku jadi pengen juga. Kalau kamu terus kayak gitu, kapan berhentinya? Dunia kan gak ada habisnya barang baru. Kemarin, pas aku habis pulang dari pasar, aku tuh tahu orang di kampung sebelah bikin acara kecil, tapi ada sound gede. Aku jadi mau punya kayak gitu. Oh iya sih, emang kedengaran sampai sini musiknya. Nah iya kan, soundnya gede banget sampai kedengeran kesini. Katanya namanya sound horeg. Ada musiknya, gimana aku pengen goyang. Alah, kamu tuh ada aja. Ngapain juga mikirin sound begituan? Loh nggak apa-apa. Kalau orang lain bisa punya dan seru-seruan, kenapa aku enggak? Ya kamu kan gak harus punya juga. Gak sama dong Laras. Kalau punya kan setiap harinya nyalain musik. Dari tetangga tahu kalau aku gak kalah modern. Aduh Nis, kadang niat biar kata modern malah jadi bahan omongan ntar. Ah biarin aja. Toh selama ini aku juga kan jadi bahan omongan tuh. Kalau sekarang pamer kan lebih enak. Kamu tuh ya, aduh. Bukan makin tenang segini, malah makin aneh aja pikirannya. Hah? Aku tuh gak bisa Lar. Dari dulu aku selalu ikut update. Aku gak mau jadi orang ketinggalan. Kamu gak sadar ya, ngomong kayak itu tuh kayak remaja labil. Dan ibu-ibu, mending kebutuhan pokok jalan, udah cukup. Malam itu, di rumah Bu Anissa, telah makan malam selesai. Ya, aku dengar cerita di kampung sebelah. Katanya mereka tuh udah rame banget kalau malam minggu. Soalnya ada sound horeg yang dinyalain. Musiknya kenceng banget sampai bikin heboh. Sound horeg, apa pula itu, Nis? Itu loh ya, sound gede. Kalau dinyalain bisa bikin suasana kayak konser dangdut. Katanya kalau orang kampung udah punya, dianggap keren, gak ketinggalan zaman. Ya terus kamu cerita panjang lebar, maksudmu apa? Ya maksudku, kita juga harus coba. Masa orang bisa nonton gede, kita nggak pernah. Lah, kok jadi malu? Hidup ini bukan buat pamer, Nis. Kita ya jalanin aja sesuai kemampuan. Lalu aku bilang kampung kita yang sepi, ada gaul-gaulnya. Kamu tuh ke bawah arus aja. Padahal sebenarnya kan kita nggak rugi apa-apa kalau nggak ikut-ikutan. Lagian, apa manfaatnya sih nyewa sound segede itu? Ya manfaatnya biar orang tahu kalau kita nggak kalah modern. Kalau ada acara, kita juga bisa bikin meriah. Ngapain maksa bikin ramai-ramai kalau nggak perlu? Ya jangan gitu dong. Aku tuh pengen sekali aja nyobain. Biar orang lihat kita juga bisa. Nis, duit kita tuh bukan buat mainan kayak begitu. Mending dipakai buat anak, buat kebutuhan dapur, buat rumah. Tapi orang-orang di sana bisa tuh. Padahal mereka sama aja kayak kita. Masa kita nggak bisa sama sekali? Loh, jangan kira mereka santai. Bisa jadi utang sana sini kan cuma buat pamer doang. Kamu mau ikut kita kayak gitu juga? Aku nggak bilang harus sering. Sekali aja udah. Nggak dibilang ketinggalan zaman.
Orang ngomong apa itu urusan mereka nih. Kamu kok gampang banget goyah cuma gara-gara omongan doang. Ih, kamu gak ngerti ya? Aku perempuan juga butuh hiburan. Saya cuma di dapur, semua kasur. Apa ada yang seru juga lah. Seru itu bisa banyak caranya nih. Nggak harus dengan sound gede itu. Bikin berisik lagi. Kita bisa kumpul keluarga kok. Nonton bareng atau sekedar ngobrol sama tetangga. Nah, itu beda ya. Rasanya nggak sama kayak denger musik kenceng. Takutnya kalau kamu nekat nyawa sound horeg, tetangga kita yang lain bisa kesal. Suaranya pasti ganggu. Orang yang mau istirahat juga kan. Biarin aja kalau ada yang kesel. Toh mereka juga pasti ikutan senang nanti kalau musiknya ada. Kamu yakin semua orang bakal seneng? Yang ada malah kamu jadi bahan omongan jelek. Ah, kamu udah biasa jadi bahan omongan. Tapi kali ini aku mau jadi bahan omongan karena berani tampil beda. Aduh Nis, kepala batu banget sih kamu ini. Intinya aku maunya itu juga bisa coba. Ya udah, kalau emang kamu keras kepala, aku nggak bisa maksa. Tapi jangan salahin aku ya. Kalau nanti duit habis percuma dan tetangga malah keganggu. Sore itu, di rumah Bu Anissa, suasana riuh. Satu set sound horeg berdiri di depan halaman rumah. Suara bass bergetar, membuat kaca jendela ikut bergetar. Waduh Nis, ternyata beneran kamu sewa sound horeg. Aku pikir cuma ngomong-ngomong doang. Suara Nis nyala. Iya dong Lar. Masa kalau sama kampung sebelah, lihat nih, gede banget kan suaranya. Rasanya kayak pesta di kota. Ya ampun, kok pikir sampai budek Nis, kenceng banget nih. Nah udah, jangan lebay Lar. Namanya juga hiburan, biar ramai dikit. Coba kamu ikut aku. Ya kita joget, pasti lupa sama ributnya. Aduh aku gak bisa Nis. Lihat kanan kiri tuh, warga pada keluar rumah. Wah, mereka senang dengar musik kayak gini. Pasti mereka keluar buat joget juga. Kamu yakin? Coba balik lagi tuh. Alah, nanti mereka pasti senang. Cuma gengsi aja ngakuin. Nis, aku serius. Ini kan jadi kayak pasar malam, ribut banget. Ya biarin lah, sekali-kali kan gak apa-apa. Asal mereka gak bisa ngalah. Tahu yang lagi pengen hiburan. Siapa tahu ada orang tua sakit. Terus suara yang kayak gini, kasihan lu Nis. Aku sih mikir kebalikannya Lar. Justru suara ini bikin mereka kehibur. Mana ada orang gak suka musik. Aduh. Kamu di samping soundnya gitu, apa gak geter tuh kepala? Nah, tanda soundnya bagus. Kalau sampai kepala geter, artinya kualitasnya mantap. Aduh Nis, gak tau lagi harus ngomong apa. Ya udah sih, aku tetap bakal joget. Ayo ikut aku sekali aja, jangan malu-malu. Terserah lah, kau pulang aja. Lah, kok gitu sih? Aku pengen senang-senang kok kamu malah jutek. Ya udah terserah, aku lanjut sendiri. Beberapa jam kemudian, Pak Wirya pulang kerja. Ia protes begitu ngeliat song horeg besar terpajang di depan rumah. Astaga Nis, ini apa lagi? Rumah kayak pasar malam gini. Aku pulang kerja bukannya tenang malah kuping mau pecah. Ah, kamu aja yang bisa nikmatin. Gak nyangka loh kamu beneran. Kamu tuh sadar gak suaranya keras banget. Tangga ini mah pasti keganggu. Aku malas ngeliat tangga keluar rumah. Artinya mereka dengerin juga. Mereka keluar bukan karena mau didengerin Nis. Mereka keluar karena keganggu pasti. Ya udah biarin aja. Kali-kali kan gak apa-apa. Ya Allah. Harusnya kamu seneng dong. Pulang kerja capek-capek, langsung ada musik buat hiburan. Hiburan apaan Nis? Aku pengen istirahat, bukan malah makin pusing. Ih, ayah, kamu tuh kaku banget dah. Hidup jangan cuma kerja, istirahat kerja. Sesekali goyang dong, biar awet muda. Aku udah tua Nis, ngapain joget begitu? Malah encok nanti. Dasar kamu. Kamu harus coba tuh joget sekali, biar ngerasain serunya. Enggak lah, ngapain? Duit kita habis buat bayar sound ini. Kamu nggak kasihan apa sama dapur? Karena aku pinter ngatur ya, dapurnya tetap jalan. Hiburannya juga jalan. Udahlah, daripada ribut di sini, mending masuk. Aku udah masak juga kok buat kamu. Malam itu, setelah selesai makan, Pak Wirya nyalakan rokoknya. Nis, bos tadi marah-marah soalnya proyek mundur. Tenaga kerja pada nggak kompak. Ya, aku kena semprot. Ya, namanya juga kerja.
Pasti ada marah-marah. Udahlah jangan dipikirin. Kok udah biasa kan omel. Biasa bukan berarti enak nih. Kan capek. Dari pagi sampai sore angkat semen, pasir, panas matahari nyengat, terus pulang, mukanya tenang, malah telinga pegang. Kan udah aku matiin sekarang. Berarti kamu bisa istirahat kan? Nis, aku cuma minta satu hal. Tolong ya berhentiin sewa sound horeg ini. Loh, kenapa harus diberhentiin? Itu kan bikin aku semangat, gak ngerasa sepi. Karena itu nih bikin beban kita makin berat nanti. Uang habis, tetangga terganggu, bikin kita malah tambah susah. Tapi aku tuh ngerasa hidup kalau ada musik. Kalau nggak ada aku kayak mati gaya. Alasanmu aja. Aku kerja banting tulang bukan buat gaya nih. Aku tahu kamu kerja keras ya, tapi aku juga pengen senang. Seneng boleh, tapi jangan sampai senengmu itu bikin aku tambah susah. Tadi siang aku sampai dipanggil mandor loh. Katanya aku nggak fokus kerja. Masa sih sampai kepikiran kerjaan? Iya bener nis. Aku jadi malu karena teman-teman nanya kenapa aku kelihatan lemes. Ya aku jawab di rumah ribut terus. Mereka malah ketawa. Tapi ya, kan itu emang sifatku. Mau gimana lagi? Aku nih orangnya suka sama hal nyentek dan baru. Kamu nih ya selalu minta ini itu yang kurang penting dari dulu. Aku selalu berusaha loh, mungkin. Tapi sekarang kamu tambah nyeleneh aja. Ya, aku cuma pengen nunjukin kalau kita nggak kalah sama kamu sebelah. Berhenti sewa sound horeg itu. Kalau perlu hiburan kita bisa cari yang lain kok. Caranya apa? Untuk TV yang gambarnya buram. Udah ngobrol doang, gak ada serunya. Terus sampai kapan kamu kayak gini? Sampai aku sakit. Ya, jangan ngomong gitu. Aku serius, kepalaku sering denyut. Tolong ya kali ini nurut sama aku. Ya. Namun nyatanya, Bu Anissa tak berubah. Hari itu, Bu Anissa dengan wajah semangat berkunjung ke rumah Bu Laras. Laras, ikut aku bentar ke rumah. Ada acara kecil, gak usah lama-lama kok, bentar aja. Acara apa sih, Nis? Tumben bikin acara-acara gitu. Aku ini masih capek loh. Habis cuci mau ngurus anak. Anakku baru aja tidur. Yaudah, ini refreshing. Biar datang kamu terus di rumah. Ayolah, jangan ditolak. Rugi kalau gak ikut. Aku nanya dulu ini acara apa, Nis? Jangan-jangan acara aneh-aneh lagi. Aku trauma sama kemarin tuh. Enggak kok, enggak aneh-aneh. Cuma hiburan aja biar gak kaku. Masa hidup cuma masak menyuci doang? Gak seru banget. Ya takutnya kayak kemarin tuh. Udahlah, yuk. Yaudah deh, aku ke bentar. Tapi jangan lama-lama ya. Anakku kebangun ntar kalau aku tinggal. Sip, sekarang juga. Mereka berjalan ke rumah Bu Anissa. Sesampainya di sana, terlihat sound horeg sudah ada di depan rumah. Ya ampun, Nis. Ternyata maksudnya ini acaranya. Sound horeg lagi. Kok kamu gak kapok ya? Mana aja bikin tetangga ribut. Aku kan pengen biar rumah gak sepi. Sekali-kali rame kan gak ada salahnya. Emang harus banget ya kalau acara kecil pakai beginian. Kan bisa berbeza aja tuh tanpa acara keras beginian. Ya gak asing dong kalau cuma ngobrol. Kalau ada musik kan bisa joget biar badan gak kaku. Sekali-kali lah, jangan serius mulu. Aku mikirin anakku, Nis. Tadi aku tinggal tidur. Pasti kebangun kamu sih keras gini. Kamu tuh gak kepikiran apa? Ya ampun, mikirin anak terus. Biarin aja, nanti kan tidur lagi bisa. Kamu tadi ribet banget dah mikirin semua hal. Ribet apanya? Ini masalah kenyamanan. Kamu gak kasihan apa sama anakku? Ntar kebangun nangis. Udahlah, daripada ngana terus, mending kan aku joget aja. Ini musiknya mau aku setel ya. Ayolah, jangan malu-malu. Astaga, Nis, kamu tuh beneran gak ada malunya ya. Joget depan rumah gini, semua orang lihat loh. Justru itu Laras, gak malu aku. Malah senang kalau tidak banyak orang. Biar mereka tahu, aku bisa kekinian kayak kampung sebelah. Ya ampun, Nis, gak ngerti lagi sama kamu. Yang penting happy. Sini, joget bareng aku. Biar gak kaku jadi orang. Nyala musik semakin keras. Tubuh Bu Anissa bergoyang tak karuan. Ia juga merekam di ponselnya. Bu Laras yang bisa menggelengkan kepalanya. Keesokan paginya, Bu Anissa bangun dengan wajah pucat. Ia memegang telinganya sambil meringis. Astaga, ya, telingaku berdengung terus. Dari tadi malam sampai sekarang gak berhenti. Sumpah aku pusing banget. Lah kok bisa gitu? Kamu semalam tidur biasa aja kan? Apa jangan-jangan gara-gara musik keras itu, ha? Mana aku tahu, rasanya kayak ada suara mesin di kepalaku. Tolonglah ya, aku gak kuat.
Ya udah, jangan panik dulu. Ayo sekarang juga kita ke bidan biar dicek. Siapa tahu ada yang salah sama telinga kamu. Cepet ya, aku tak mau sampai tuli. Mereka pun bergegas ke bidan. Di ruang periksa, Punisa gelisah, sementara bidan memeriksa dengan senter kecil. Ibu Anissa, saya sudah cek, telinga ibu bersih, gak ada infeksi. Benang telinga juga normal, gak ada luka ataupun cairan. Lah, kok bisa dibilang normal? Padahal jelas-jelas nih berdengung loh. Telinga aku tuh kayak dikapretin. Jangan bohongin aku, Bu. Saya tidak bohong, memang saya pemeriksaan normal. Gak mungkin, kamu dibilang palsu ya? Bilangnya normal. Aku udah kayak mau mati dengerin dengungan ini. Gak kasihan kamu pasien. Anissa, udahlah, jangan nuduh sembarangan. Bidan ini kan udah ngecek, jangan bikin malu aku di sini. Malu apa ya? Aku yang sakit kok dianggap bohong. Ini jelas-jelas aku gak nyaman loh. Gungnya parah banget. Tolong ya Pak, ditenangkan istrinya. Saya udah jelasin sejujurnya. Udah cukup, ayo kita pulang aja. Aku juga bingung harus gimana kalau kamu terus marah-marah begini. Mereka pun pulang. Sampai di rumah, Punisa langsung menggerutu. Ya, dengungannya gak berhenti-berhenti. Aku gila nih dengernya. Sumpah aku kesiksa. Aku juga bingung, Nis. Aku udah capek ngikutin kamu. Jangan ikut-ikutan tren sound horeg itu. Sekarang telinga kamu kena akibatnya kan? Kamu seneng liat aku kayak gini ya? Seneng kan liat aku menderita? Dari dulu gak pernah kamu dukung aku. Astaga, kamu ini gimana sih? Bukannya seneng, aku malah kasihan. Tapi aku juga kesel karena kamu keras kepala. Gak pernah dengerin aku. Gimana kalau aku beneran tuli? Gimana? Ya udah, sekarang istirahat dulu. Aku nggak bisa jawab apa-apa. Astaga, ya Allah. Sejak hari itu, telinga Bu Anissa tak pernah berhenti berdengung. Tiap malamnya gelisah, tiap siangnya marah-marah. Tapi suara itu tetap ada. Lembangi, helengi, bayangnya tanpa henti.